Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Marina Ardiasa. Saya adalah replacement dari uji kom elektronika dasar. Ya, saya peserta replacement. Jadi ini untuk kedua kalinya. Nah, saya sekarang akan menyampaikan strategi untuk sebentar. Saya akan eh, menyampaikan, saya sambil lihat laptop ya. Jadi LSK elektronika ini emang sangat bagus ya, karena dia punya eh, KKNI yang jelas, kurikulum yang bagus, dan juga diterima di industri, dan dia juga berlaku seumur hidup. Nah, itu nilai bagusnya kita bisa sampaikan secara itu ya. Jadi ini halo para pemimpin pendidikan, teknisi, dan calon peserta uji kompetensi. Selamat datang. Nah, ini video ini strategi penjaringan peserta untuk LSK Elektronika ya. Lembaga sertifikasi kompetensi yang siap mencetak tenaga ahli elektronika berkualitas. Bagaimana menarik para peserta yang mau uji kompetensi di LSK Elektronika ya, atau untuk telepon seluler dan juga AC ya. Jadi tapi khususnya sekarang untuk peserta elektronika ya. Nah, simak strategi gitu ya. Nah, bagian satu ya, pertama, jadi kita harus mengenali target peserta kita, yaitu elektronika LSK ini menyasar siswa SMK ya, peserta khusus teknisi, karyawan industri yang berhubungan dengan teknik elektronika, dan individu yang belajar mandiri tentang elektronika dasar, supaya keahliannya itu diakui oleh nasional, karena kita ini diakui secara nasional dan juga diakui seumur hidup ya, berlakunya enggak 4 tahun atau 3 tahun. Nah, strategi itu misalnya kita sosialisasi ke sekolah dan lembaga kursus, kunjungi SMK atau lembaga pelatihan, tawarkan kerjasama untuk uji kompetensi siswa mereka. Jelaskan bahwa sertifikat KKNI level 3 dari LSK diakui industri dan dia datangnya dari Kemendikbud ya, vokasi gitu ya. Nah, terus sudah itu manfaatkan media sosial. Nah, ya di media sosial ini kita bisa menjelaskan tentang LSK elektronika ya. Kita bisa ke Instagram, TikTok, YouTube, atau WhatsApp atau Facebook ya. Kita bikin video pendek tentang manfaat sertifikasi, testimoni alumni, atau demo praktek elektronika ya. Gunakan hashtag seperti LSK elektronika atau sertifikasi kompetensi. Terus website resmi. Nah, kita punya website resmi ya, TUK ya, adanya di lskelektronika.blogspot.com. Di sana kalian bisa melihat semua mengenai LDAS ya, elektronika dasar, bisa dari KKNI-nya, bisa dari soal-soal contohnya, kurikulumnya, dan banyak lagi ya. Alamatnya ada di Cianjur ya. Kemudian kolaborasi kerjasama dengan industri dan peserta dapat hadiah ya, kalau misalnya itu ya. Gandeng industri dan asosiasi, kerjasama dengan perusahaan elektronik ya, atau Asosiasi Teknik Elektronika Indonesia untuk merekrut peserta dari karyawan atau anggota mereka. Tawarkan paket khusus untuk kelompok ya, misalnya seperti itu. Terus misalnya bantuan pemerintah, promosikan bahwa ada subsidi uji kompetensi dengan uh, tapi ini jarang sih ya, jadi ini daya tarik besar tapi tidak banyak ya. Terus insentif kecil, beri voucher pelatihan lanjutan atau merchandise LSK untuk 50 pendaftar pertama tiap batch. Ini memancing antusiasme awal. Jadi kita bisa juga kita bikin pelatihan gratis lewat YouTube gitu ya, atau sosial media supaya pada tertarik. Terus udah itu
langkah ketiga ya. Jadi di sini ini uji kompetensi ya. Jadi kita nggak mengadakan pelatihan. Jadi kalian bisa belajar sendiri, misalnya di kursus atau dengan orang yang sudah ahli dengan melihat dari kurikulum dan KKNI itu ya. Jadi ini yang diakui industri itu sudah dijelaskan ya. Terus udah itu prosesnya transparan. Jadi uji kompetensi ini dilakukan secara adil dan terukur dengan penguji yang berpengalaman dan juga diuji seperti saya ini ya. Jadi penguji itu ada kalangan guru, ada dosen, ada praktisi, dan semuanya sudah diuji secara baik ya. Skor minimal 80 untuk teori dan praktek, jadi standarnya jelas. Terus sertifikat seumur hidup. Tekankan bahwa sertifikat LSK berlaku selamanya. Investasi jangka panjang untuk karir peserta. Nah, udah itu dengan strategi ini publikasi cerdas, kolaborasi kuat ya, dan fasilitas unggul, LSK Elektronika bisa menjaring ribuan peserta kompeten setiap tahun. Nah, kita juga bisa begini ya. Jadi kalau yang jaraknya jauh kita bisa tetap ya dari, karena bisa dilaksanakan secara online ya. Jadi tidak usah takut kalau jauh. Jadi sudah ada SOP-nya, caranya ada, gimana prakteknya, gimana ujiannya. Terus kita harus upload video ya. Video pas misalnya kita ngerakit, terus alat itu gimana jalannya, terus tanya jawab juga ya, karena zaman sekarang sudah memungkinkan seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.